Bab 2982. Benih pencerahan. Erikin melewati pikirannya dan mengambil langkah ke-26. Ketika Erikin mengambil langkah ini, ada banyak kebisingan di tempat kejadian lagi. Ada banyak pejuang kebanggaan di lokasi, dan banyak kultivator berpartisipasi dalam ujian tersebut. Namun, hanya beberapa orang bernama Yamin Weidao dan Sony Yuan yang benar-benar berada di garis depan. Dan yang mampu mencapai posisi Erikin, di antara 50 orang teratas dalam daftar galaksi, hanya kurang dari 10 orang. Ekspresi Jerome Lu tiba-tiba berubah menjadi jelek. Belum lagi ranking galaksi, setidaknya dalam tes jalan galaksi ini, Erikin justru mengungguli dirinya sendiri. Bajingan ini tidak akan benar-benar masuk 50 besar dalam daftar galaksi, kan? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Nimo Yu juga memiliki wajah yang marah. 2 juta koin roh emas, baginya, bukanlah jumlah yang sedikit. Langkah ini jatuh, dan hatinya yang tenang mulai tertarik. Nimo Yu, siapkan koin roh, jangan nanti tidak bisa diambil, kamu akan mempermalukan wajah ayah tuan kotamu. Melihat perubahan wajah Nimo Yu, Ramaji tidak bisa menahan cibiran dan ejekan. Jangan terlalu terbawa suasana. Nimo Yu mencibir dengan gigi terkatup. Tidak mungkin dia bisa menang, orang ini paling banyak bisa mengambil 26 atau 7 langkah, dan dia pasti akan terlempar dari jalan galaksi. Tapi bagaimana aku melihatnya, Kak Cheng sudah mengambil 28 langkah. Ramaji bermain dengan seleranya. Jangan berbohong padaku, itu tidak mungkin. Persetan. Dengan ekspresi jijik, Nimo Yu memalingkan wajahnya. Melihat pemandangan di depannya, kepala Nimo Yu meraung dan dia terdiam. Ramaji tidak berbohong sama sekali, Erikin tidak hanya melangkah ke langkah 28 saat ini, tetapi juga berjalan menuju langkah 29. Ekspresi Yamin Wei juga berubah. Dirinya menduga bahwa Erikin tidak hanya dapat mengambil 28 langkah, tetapi selama langkah ini jatuh, dia akan menang. Tanpa membuat semua orang menunggu lama, Erikin dengan cepat mundur dan melangkah maju lagi. Pada langkah ke-30, tubuh Erikin sedikit membeku. Kakak Yuan, sepertinya aku menang. Yamin Wei berkata sambil tersenyum. Bukankah ini masih selangkah? Jika putra ini terus bergerak maju, maka tidak ada dari kita yang akan menang. Sony Yuan menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Setelah langkah ke-30, pertanyaan tentang aturan pergerakan langit akan menjadi semakin aneh. Dari sudut pandangku, hanya ada satu cara untuk mematahkan kekuatan dan perbedaan besar dalam tingkat kultivasi. Membuatnya hampir mustahil untuk melanjutkan. Minta aku untuk mengolah bambu 3 warna dengan darah binatang naga, bagaimana aku tahu? Di jalan galaksi, kulit Erikin menjadi hitam. Pertanyaan pergerakan langit ini semakin keterlaluan. Itu pertanyaan sebelumnya, asalkan kamu memberikan jawaban yang sama. Tetapi sekarang, arah pertanyaan tidak hanya di luar bidang yang dikuasai oleh sebagian besar kultivator, dan beberapa bahkan tidak pernah terdengar, dan isi jawabannya juga menjadi benar atau salah. Misalnya, bambu spiritual 3 warna ini, aku bahkan tidak tahu bahwa ada kayu spiritual seperti itu antara langit dan bumi. Tidak ada ruang untuk bermanuver, begitu jawabannya salah, kekuatan yang dibutuhkan untuk menenangkan diri menjadi 2 kali lipat. Jumlah pertanyaan yang perlu dimusnahkan sumber energi semakin meningkat, dan Erikin merasa sumber energi mulai tidak mencukupi. Apa yang harus dilakukan? Masih ada 5 langkah lagi dari batu giok. Erikin mengangkat kepalanya untuk melihat platform batu giok yang dekat, tetapi sulit untuk disentuh seperti parit, dan sedikit mengernyit. 5 anak tangga jalan galaksi adalah satu perubahan. Pertanyaan berikut pasti akan lebih aneh, bukan sederhana. Jika terus berkembang seperti ini, sumber energi reguler milik sendiri pasti tidak akan cukup. Namun di atas panggung batu giok, gelang batu giok itu benar-benar mengharukan hati Erikin. Wilayah rahasia galaksi berbahaya, Nicholas Peng licik dan lihai, dan dia tidak perlu pergi ke lembah transmisi untuk masuk terlalu dalam.
Ye Zun memiliki warisan leluhur keluarga Ye dan memiliki banyak kartu truf. Belum lagi, merah sakti yang telah mencapai tubuh binatang sakti, kekuatan darah saja sudah sangat dahsyat. Di antara beberapa orang, hanya Finola Su yang sedikit kurang dalam keterampilannya, dan ada bahaya tersembunyi yang selalu melekat di tubuhnya dan bisa meletus kapan saja. Ketika mereka kalah dari Leila Sue, ada juga alasan mengapa lawan mengandalkan kekuatan barang dewa. Jika bisa mendapatkan gelang giok, itu jelas akan menjadi peningkatan besar bagi Finola Su. Oleh karena itu, sebelum memasuki wilayah rahasia galaksi, kesempatan terakhir ini harus diperoleh sendiri. Apalagi Erikin masih memiliki dua metode yang belum digunakan. Yang pertama adalah sumber energi asal naga. Karena telah memasuki keadaan pencerahan di lautan tak berujung sebelumnya, sumber energi yang dirinya sadari terdalam bukan lagi sumber-sumber energi api, tetapi sumber dari naga. Dengan melepaskan sumber energi asal naga, hancurkan pergerakan langit dan tanyakan. Namun satu-satunya masalah adalah Erikin telah mengetahuinya belakangan, dan Ramaji juga mengingatkan dirinya sendiri bahwa sumber energi asal naga bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh setiap kultivator. Sangat sedikit kultivator yang dapat memahaminya, dan tidak disarankan untuk dengan mudah menampilkannya di depan orang. Naga yang menjadi kaisar, yang memiliki sumber energi tersebut, akan dianggap sebagai pergerakan langit, dan berpotensi menjadi kaisar. Kekuatan daratan dunia Dewa Daratan telah diperbaiki. Jika kamu bisa menjadi kaisar, maka kekuatan satu pihak harus padam. Siapa yang ingin melihat munculnya pesaing? Kultivator seperti itu akan membangkitkan ketakutan dan permusuhan banyak kekuatan dan kultivator, dan bahkan membunuh mereka sebelum mereka tumbuh sepenuhnya. Secara khusus, sumber energi asal naga miliknya terlalu kuat, dan dia takut tidak dapat menyembunyikannya sama sekali setelah ditampilkan. Oleh karena itu, setelah kamu mengekspos sumber energi asal naga, kamu hampir akan mengungkapkan identitasmu sebagai penerus Kaisar Dinasti Qin, dan hanya dengan cara ini permusuhan orang lain akan dipadamkan. Cara kedua yang relatif aman memakan banyak biaya. Ini adalah penggunaan energi kehidupan. Benda ini diperoleh dari roh sisa di paku berkarat, sangat berharga di dunia luar, tetapi jumlah miliknya tidak sedikit. Ini juga merupakan cara untuk menggunakan tubuh untuk mengeraskan aturan pergerakan langit, dan kemudian melengkapinya dengan energi kehidupan. Hanya saja benda ini sedikit digunakan. Identitas roh sisa ini tidak diketahui dan asal-usulnya misterius. Erikin tidak mau terus bekerja sama dengannya, agar tidak menyebabkan bahaya pada akhirnya. Ada juga wilayah rahasia di galaksi, di mana bahayanya tidak sedikit, jika digunakan sekarang, akan sia-sia. Sebuah keputusan harus dibuat. Mata Erikin bergerak. Ada batas waktu untuk setiap langkah di jalan galaksi. Dirinya sudah lama di sini. Jika tidak bergerak, bahkan jika masih memiliki energi, dirinya akan diusir oleh formasi. Gunakan saja energi kehidupan. Erikin mengambil keputusan dan hanya berencana untuk mengambil langkah. Tiba-tiba, terjadilah menguap di lautan kesadaran. Setelah cukup banyak menelan buah spiritual roh emas sebelumnya, benih pencerahan yang telah lama tertidur, tiba-tiba terbangun. Dengan kata lain, hal kecil ini tidak bisa lagi disebut benih. Sebelumnya, benih pencerahan tumbuh, dan beberapa akar tumbuh. Setelah tidur panjang ini, kuncup hijau tumbuh di atas kepala. Sekarang mungkin lebih tepat untuk menyebutnya sebagai kecambah pencerahan. Si kecil ini, mungkin akan berguna. Melihat tunas lembut pencerahan sekarang penuh dengan nafas, benar-benar dalam keadaan penuh yang berbeda dari tahap benih, mata Erikin berbinar. Benih pencerahan pada awalnya dapat melahap energi langit dan bumi, tetapi sekarang telah ditingkatkan, tidak mungkin kehilangan fungsi ini. Bersambung.